Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh yang terkait dengan resultan gaya dan sistem gaya ekivalen. Pada contoh yang pertama ini, kita diminta menggantikan gaya 300 Newton yang bekerja di titik B ini dengan sistem gaya ekivalen yang bekerjanya di titik A. Ini adalah sistem yang pertama yang diberikan pada soal. Kemudian kita diminta menghitung sistem yang ekivalen di mana gaya dan momennya mungkin kalau diperlukan bekerja di titik A. Karena hanya ada satu gaya pada sistem pertama dan satu gaya pada sistem kedua, maka kedua gaya tersebut nilainya harus sama, yaitu 300 Newton. Sekarang tinggal memeriksa momen terhadap titik A misalnya. Untuk sistem yang di atas, momen terhadap titik A bisa kita hitung dari momen komponen-komponen gaya yang 300 Newton ini. Jadi dalam arah sumbu X 300 sinus 30 derajat, dalam arah sumbu Y 300 kosinus 30 derajat. Kemudian jarak masing-masing ke titik A bisa kita hitung dari jarak 200 mm dan sudut 40 derajat ini. Ini kita buat satuannya dalam meter saja, jadi 0,2 sinus 40 derajat untuk jarak dari komponen X dari gaya 300 Newton ini dan 0,2 kali kosinus 40 derajat untuk jarak dari komponen A, komponen Y dari gaya 300 Newton ini. Dengan demikian kita peroleh momen terhadap titik A sebesar 20,52 Newton meter dengan arahnya berlawanan putaran jarum jam. Sedangkan pada sistem yang kedua, gaya 300 Newton tidak memberikan momen terhadap titik A. Oleh karena itu, momen yang ada ini nilainya harus sama dengan momen yang terhadap titik A dari sistem pertama, yaitu sebesar 20,52 Newton meter dengan arah berlawanan putaran jarum jam. Berikutnya, pada contoh kedua, terdapat beberapa gaya dan momen yang bekerja pada satu pelat ini dengan jarak-jarak yang sudah diberikan, dan kita diminta membuat sistem gaya yang ekivalen, di mana pertama hanya terdapat satu gaya di titik A dan satu buah momen kopel. Kemudian satu sistem yang lain lagi di mana hanya terdapat satu gaya saja. Untuk kasus yang kedua ini kita juga diminta menentukan di mana garis kerja gaya yang satu saja ini memotong sumbu X. Ini adalah sistem gaya yang pertama yang diberikan oleh soal dan kita harus membuat sistem gaya yang kedua yang ekivalen di mana gayanya bekerja di titik A. Ini besarnya R kita masih belum ketahui, arahnya dalam hal ini sudut theta juga belum kita ketahui, dan besarnya momen kopel yang harus kita taruh di sini agar keduanya menjadi ekivalen pun belum kita ketahui. Dari sistem yang pertama, kita periksa dulu resultan gaya-gayanya. Dalam arah sumbu X ada ini yang 20 Newton ke arah kiri, dan komponen dari 90 Newton juga ke kiri, yang kalau dijumlahkan mendapatkan angka 65 Newton ke arah kiri. Untuk komponen arah Y vertikal ada komponen dari 90 Newton ini yang vertikalnya dan yang 60 Newton ini kalau dijumlahkan diperoleh 137,9 Newton. Sedangkan momen kita ambil ke titik A, ada informasi titik A di sini yang jarak-jaraknya sudah tersedia. Maka momen dari masing-masing gaya ini yang 20 Newton dikalikan 0,4 ini dalam satuan meter. Kemudian yang 90 Newton ini kita uraikan dulu menjadi masing-masing komponennya. Ini yang arah vertikal dan ini yang arahnya horizontal. Dan gaya 60 Newton tidak memberikan momen terhadap titik A karena garis kerjanya tepat melalui titik A. Lalu ada momen kopel yang nilainya 12 Newton meter berlawanan dengan putaran jarum jam yang kita taruh di sini. Dan kalau kita jumlahkan diperoleh momen terhadap titik A besarnya 3,37 Newton meter minus itu artinya arahnya berlawanan putaran jarum jam karena dalam perhitungan ini kita mengambil arah searah putaran jarum jam sebagai momen yang positif. Nah, pada sistem yang kedua kita bisa lihat bahwa komponen dalam arah X-nya adalah R kosinus theta ke kiri dan nilainya harus sama dengan jumlah gaya-gaya dalam arah X pada sistem pertama. Jadi minus R kosinus theta ini harus sama dengan minus 65. Demikian pula untuk komponen dalam arah Y yang nilainya adalah R sin theta. R sin theta ini harus sama dengan jumlah gaya-gaya dalam arah Y pada sistem pertama yaitu 137,9. Dari kedua nilai ini kita bisa gabungkan Rx dan Ry menjadi R dan sudut thetanya juga kita bisa hitung dari arkus tangan Ry dibagi Rx sehingga kita peroleh gaya R yang bekerja di A itu
nilainya 152,5 kN dan sudutnya terhadap horizontal adalah 64,8 derajat. Nah, gaya R ini tidak memberikan momen terhadap titik A, sedangkan pada sistem yang pertama, momen terhadap titik A nilainya 3,37 Newton berlawanan dengan putaran jarum jam. Dengan demikian, nilai momen kopel M ini haruslah sebesar 3,37 Newton meter dan arahnya sudah berlawanan dengan putaran jarum jam agar kedua sistem gaya ini ekivalen. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama, di mana kita sudah dapatkan satu gaya yang bekerja di A dan satu momen kopel yang ekivalen dengan sistem yang diberikan di soal. Selanjutnya pada bagian B kita diminta mengubah sistem gaya yang diberikan menjadi hanya satu gaya saja, ya, seperti yang digambarkan di sini. Dan untuk sistem gaya ekivalennya kita ambil hasil daripada bagian A yang sebelumnya, di mana terdapat satu gaya di titik A dengan besarnya yang sudah diperoleh serta satu momen kopel. Karena di kedua sistem ini hanya ada satu gaya, maka gaya R yang ada di sini haruslah sama dengan gaya R yang ada di sistem yang kedua ini. Oleh karena itu, kita tinggal memeriksa apakah atau di manakah posisi gaya R yang harus kita taruh agar momen terhadap titik A dari kedua sistem ini memiliki nilai yang sama. Pada sistem yang di sebelah kiri kita sudah tentukan sebelumnya bahwa momen terhadap titik A besarnya adalah sebesar 3,37 Newton meter dan arahnya berlawanan putaran jarum jam terhadap titik A. Untuk menghitung momen dari gaya R yang di sebelah kanan ini terhadap titik A, ada baiknya kita pindahkan gaya ini pada garis kerjanya menjadi memotong sumbu X, sekalian untuk menentukan di mana posisi perpotongan antara garis kerja gaya R dengan sumbu X yang juga ditanyakan pada soal. Kemudian kita uraikan gaya R ini menjadi komponennya dalam arah X dan Y, dan dari kedua komponen ini kita bisa menghitung momennya terhadap titik A. Ya. Kita bisa lihat bahwa komponen Rx ini memberikan gaya sebesar Rx dikalikan dengan jarak ini, dari soal sudah diberikan ini 90 mm searah putaran jarum jam, sedangkan komponen Ry memberikan momen berlawanan putaran jarum jam sebesar D, sehingga momen terhadap titik A adalah Rx dikalikan 0,09 ini dalam meter, dikurangi dengan Ry kali D, dan totalnya harus sama dengan minus 3,37 sebagaimana momen terhadap titik A pada sistem yang satu lagi. Dan kalau ini kita selesaikan, kita peroleh 65 kali 0,09 dikurangi 137,9D sama dengan minus 3,37, dan akhirnya kita peroleh D yang besarnya adalah 66,9 mm. Jadi disinilah posisi perpotongan garis kerja gaya R yang besarnya 152,5 ini, yaitu pada jarak 66,9 mm ke arah sebelah kanan dari titik A. Demikian dua contoh resultan dan sistem gaya ekivalen. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.